Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Jailani. Manjur, mantap dengan hasil jujur. Kali ini kita akan membahas menentukan FPB dan KPK dalam soal cerita. Berikut soalnya. Nomor 1. Udin dan Edo memelihara kucing di rumahnya. Udin selalu pergi ke toko hewan untuk membeli makanan kucingnya setiap 12 hari sekali. Sedangkan Edo selalu pergi ke toko hewan untuk membeli makanan kucingnya setiap 15 hari sekali. Jika suatu hari mereka tidak sengaja bertemu di toko hewan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2020, maka pada tanggal berapa mereka akan bertemu lagi? Nah, bila menjumpai soal seperti ini, jangan pusing terlebih dahulu ya. Perhatikan, di sini ada kata kuncinya, yaitu bertemu lagi. Bila ada soal seperti ini dan kata kuncinya bertemu lagi dan ada bilangan kelipatan yaitu setiap 12 hari dan setiap 15 hari, ini namanya soal cerita pada KPK dengan ciri-ciri bertemu lagi. Jadi nomor 1 itu adalah soal cerita tentang KPK. KPK dari berapa? KPK dari 12 dan 15. 12 untuk Udin dan 15 untuk Edo. Awal bertemunya mereka adalah tanggal 2 Oktober tahun 2020. Pada tanggal berapa lagi mereka akan bertemu? Langkah pertama, kita tentukan KPK terlebih dahulu dari 12 dan 15. 12 kita bagi 2 karena 2 adalah bilangan prima untuk membagi bilangan genap. Oke, 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Apabila hasil baginya adalah 3, maka 3 adalah bilangan prima yang tidak bisa dibagi lagi selain dibagi angka 1 dan angka 3 itu sendiri. Mari kita lanjut membuat pohon faktor dari bilangan 15. 15 dibagi 2 tidak bisa karena 15 adalah bilangan ganjil. Maka daripada itu coba kita bagi dengan 3. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Nah, 3 dan 5 juga merupakan bilangan prima yang tidak perlu kita hitung lagi bila sudah bilangan prima. Langsung saja mari kita lanjut membuat faktorisasinya. Nah, perhatikan 12 di sini ada berapa duanya? Duanya ada 2. Berarti 2 dikali 2 atau bisa kita tulis 2 pangkat 2. Lalu kita kalikan dengan 3. Ya, saya ulangi lagi, berarti di sini 2 kali 2 sama juga 2 pangkat 2. Lalu kita kalikan dengan 3, ya. Berikutnya 15. 15 berarti 3 dikali 5, ya. Lalu kita tentukan KPK-nya. KPK adalah perkalian semua faktor. Berarti 2 pangkat 2 dan ini bila ada yang sama pilih salah satu saja yaitu 3. 3 yang atas, 3 yang bawah tidak perlu kita kalikan. Lalu kita kalikan lagi dengan 5. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. 2 pangkat 2 4. Lalu kita kalikan 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Lalu kita kalikan lagi dengan 5. 12 dikali 5 hasilnya adalah 60.
Jadi KPK 12 dan 15 adalah 60. Apakah sudah selesai jawabannya? Belum, ini belum jawabannya. Karena yang ditanyakan tanggal berapa mereka akan bertemu lagi. Jadi jawabannya berupa tanggal ya, bukan berupa KPK. Mari kita lanjut, masih nomor 1. Nah, awal mula bertemunya adalah tanggal 2 Oktober tahun 2020. Nah, tanggal 2 ini kita jumlahkan dengan KPK. Tadi KPK-nya adalah 60. Mari kita jumlahkan. 2 ditambah 60 sama juga 62 Oktober. Ingat, dalam kalender, Oktober itu tidak pernah lebih dari tanggal 31. Nah, bila diperhatikan, ini adalah kalender Masehi dari bulan Januari hingga bulan Desember. Bila kita perhatikan, bulan Januari jumlahnya sebanyak 31 hari. Nah, bulan Februari 29, ada juga yang 28. Nah, Maret jumlahnya adalah 31 hari, April jumlahnya 30 hari, bulan Mei jumlahnya 31, bulan Juni 30, bulan Juli 31, bulan Agustus 31, September 30, Oktober 31, November 30, dan Desember 31. Kalian tidak perlu menghafalkan jumlah-jumlah pada bulan kalender. Saya akan berikan tips and triknya bagaimana cara menghafal jumlah pada bulan Masehi. Perhatikan ya. Tadi setelah ditambahkan dengan KPK, maka 62 Oktober tahun 2020. Nah, sekarang coba kalian kepalkan tangan seperti ini. Nah, ini ada tulang yang menonjol nih, dan ada yang masuk ke dalam. Ya, ini ibarat ini yang bukit, ini lembahnya, ini bukit, ini lembahnya, ini bukit, ini lembahnya, ini bukit. Nah, jadi yang menonjol itu adalah bulan Januari, yang masuk ke dalam adalah Februari, yang menonjol lagi seperti bukit bulan Maret, lalu lembahnya adalah April, bukit lagi bulan Mei, yang lembahnya bulan Juni, bukit lagi bulan Juli. Nah, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, setelah bulan Juli lanjut bulan Agustus. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi kembali ya. Nah, ini Januari itu yang bukit tadi jumlahnya 31 hari. Nah, Februari antara 28 atau 29 hari. Nah, bulan Maret atau Desember 31 hari, November atau April 30 hari, Oktober atau Mei 31, September, Juni itu 30, Agustus atau Juli jumlahnya 31 hari. Nah, perhatikan di sini Oktober. Bulan apakah setelah bulan Oktober? Ya, kalian pintas setelah Oktober. Jawabannya adalah November. September, Oktober, November. Sebelum ke November, jumlah bulan Oktober sebanyak 31. Maka kita kurangi dengan 31. Langsung saja kita kurangi. 2 dikurang 1, 1, 6 dikurang 3, jawabannya 31. Nah, ini jawabannya 31 November tahun 2020. Karena jumlah hari pada bulan November hanya sampai tanggal 30, maka kita kurangi lagi. Ya, 31 dikurang 30. Ya, kita kurangi. 1 dikurang 0 adalah 1. 3 dikurang 3, 0. Jadi setelah bulan November adalah bulan Desember. Jadi jawabannya adalah tanggal 1 Desember tahun 2020.
Jadi mereka akan bertemu lagi pada tanggal 1 Desember tahun 2020. Mari kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Pak Budi adalah seorang yang dermawan. Ia akan membagikan buah-buahan hasil kebunnya kepada tetangganya. Pak Budi akan membagikan 9 buah apel dan 72 buah jeruk. Kedua barang tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong plastik dengan jumlah yang sama. Berapa paling banyak kantong plastik yang dibutuhkan Pak Budi? Bila bertemu soal seperti ini, kata kuncinya adalah membaginya sama banyak. Bila menemukan soal seperti ini, caranya bukan menggunakan KPK, tetapi menggunakan FPB. Jadi pada soal KPK kata kuncinya itu adalah bertemu lagi, sedangkan FPB adalah membagi sama banyak. Langsung saja kita kerjakan. FPB dari 90 dan 72. 90 dibagi 2 hasilnya adalah 45. Nah, 45 adalah bilangan ganjil. Jangan dibagi 2, tetapi dibagi 3. 45 dibagi 3 hasilnya adalah 15. Nah, lanjut 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Dan 5 sudah bilangan prima, tidak perlu dibagi lagi. Lanjut 72. 72 karena bilangan genap, kita bagi dengan 2. 72 dibagi 2 hasilnya adalah 36. Dan 36 masih bilangan genap. Lanjut kita bagi dengan 2. 36 dibagi 2 hasilnya adalah 18. Dan 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. Dan 9 jangan dibagi 2, melainkan dibagi dengan 3. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Setelah itu, mari kita buat faktorisasinya. 90 faktorisasinya mari kita lihat. Ini ada 2, 3-nya ada 2, berarti 3 kali 3. Nanti bisa kita tulis dengan 3 pangkat 2, lalu kita kalikan dengan 5. Jadi saya ulangi lagi, 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Kita tulis 2 kali 3 pangkat 2 dikali 5. Mengapa 3 pangkat 2? Karena di sini 3-nya ada 2. Artinya 3 kali 3. Lanjut kita buat faktorisasi dari 72. Nah, 72 ini 2-nya ada 3. Berarti nanti kita tulis 2 pangkat 3. Setelah itu kita tulis 3 pangkat 2. Jadi faktorisasi dari 72 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, yang ditanyakan adalah FPB. FPB adalah perkalian faktor yang sama saja. Jadi yang sama dikalikan. Bila tidak sama, jangan dikalikan. Nah, di 90 ada 5. Di 72 tidak ada faktor 5. Jadi angka 5 ini jangan kita kalikan. Yang sama saja yang mana, yaitu 2 dan 2. Nah, bila ada yang sama, pilih faktor yang berpangkat kecil. Ini sebenarnya 2 pangkat 1 dan ini 2 pangkat 3. Maka kita pilih faktor yang berpangkat kecil. Jadi kita pilih 2. Nah, ini 3 di 90 ada, di 72 3 juga ada. Ini sama-sama pangkat 2. Jadi kita pilih salah satu saja. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Hanya kita pilih satu saja. Jadi 3 pangkat 2. Mari kita tulis FPB-nya. Berarti 2 dikali 3 pangkat 2. Lanjut. 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Berarti ini 2 dikali 9. Berapakah hasil dari 2 dikali 9? Ya, jawabannya adalah 18.
Jadi, paling banyak kantong plastik yang dibutuhkan Pak Budi adalah 18 kantong plastik. Itu jawaban nomor 2. Nah, sekarang giliran kalian latihan soal menentukan FPB dan KPK dalam soal cerita. Silakan kalian kerjakan seperti pada video tersebut caranya. Tetap semangat ya, silakan kalian kerjakan. Jangan putus asa, semoga berhasil. Selamat mengerjakan.